Berjumpa kembali sahabat-sahabat 2 pagi GKI Samanhudi. Hari yang baru Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ada kata-kata bijak demikian. Tantangan hidup adalah seperti mesin cuci otomatis. Mereka memutar, memeras, dan menghempas-hempaskan. Tetapi sesudah selesai melewati tantangan hidup yang adalah seperti mesin cuci otomatis itu, dengan kemurahan dan kekuatan dari Tuhan, kita akan keluar lebih bersih, lebih cemerlang, dan lebih indah. Oleh karena itu, mari kita memulai hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan agar kita siap mengisi hari ini. Jadi jika terpaksa dan diizinkan masuk mesin cuci, kita siap putar-putar dengan senyum dan penuh iman kepada Tuhan. Bacaan hari ini terambil dari Keluaran 3 ayat 13-20, saya bacakan. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Tuhan kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku, yaitu Musa, kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah menemui kami, oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi." Saudara, hari ini kita mau merenungkan kembali satu hal yang relevan untuk semua orang, yaitu tentang warisan. Pada bulan Juni 2025 yang lalu, saya mengajak saudara membahas tentang warisan kehidupan. Hari ini kita coba melihat warisan dari sudut yang sedikit berbeda. Warisan bisa dikategorikan dalam 3 kategori besar. Yang pertama, warisan duniawi atau lahiriah. Jenis warisan ini bisa dilihat, disentuh, dihitung, bisa juga diserahkan melalui surat wasiat atau hukum waris yang berlaku di negara masing-masing. Contohnya, harta benda seperti uang, tabungan, saham, emas, tanah, rumah, kendaraan. Usaha atau pekerjaan, bisnis keluarga, toko-toko bisa diturunkan. Nama baik atau reputasi, kehormatan keluarga, jabatan, pengaruh, termasuk koneksi. Bahkan juga keterampilan atau pendidikan, seperti pengetahuan, kemampuan profesional, keahlian diwariskan oleh orang tua kepada anak. Warisan jenis ini penting untuk kehidupan praktis, tetapi bersifat sementara, bisa hilang, rusak, atau berpindah tangan. Yang kedua adalah warisan sosial dan emosional. Jenis warisan ini berada di antara duniawi dan rohani. Lebih pada sikap, karakter, dan hubungan sesama manusia. Contohnya, hubungan keluarga yang harmonis, kebiasaan menolong, peduli pada sesama, sikap-sikap gentleman,
kebiasaan menolong, rasa tanggung jawab, kerja keras, kebiasaan bersyukur, hidup sederhana. Warisan seperti ini tidak tertulis di dalam satu dokumen, tetapi terasa dalam suasana kekeluargaan dan karakter di dalam keluarga. Yang ketiga adalah warisan rohani atau batiniah. Contohnya, iman kepada Tuhan, keyakinan, kepercayaan, pengenalan pribadi kepada Allah, nilai-nilai hidup rohani, kejujuran, kasih, kerendahan hati seperti buah-buah roh, teladan hidup, cara orang berdoa, bersyukur, melayani, bahkan pada saat menghadapi kesulitan. Dan juga doa dan berkat. Doa orang tua yang menjadi payung rohani bagi anak-anaknya. Seperti doa Ishak bagi Yakub. Kasih dan pengajaran firman Tuhan. Kebiasaan membaca Alkitab, beribadah, bersaksi, dan sampai juga menolong sesama. Inilah warisan yang tidak dapat dilihat dengan mata. Tapi sangat berharga. Tidak habis dimakan waktu, bertahan selamanya, dan bahkan bisa semakin kuat ketika diwariskan. Jadi secara singkat, warisan duniawi bisa dilihat tapi sementara, warisan sosial bisa dirasakan membentuk karakter, warisan rohani, warisan iman tidak kelihatan tetapi bersifat kekal. Paling penting, karena iman yang menjaga dan memberi arah bagi semua warisan-warisan lainnya. Nah, pagi ini firman Tuhan mengingatkan, meneguhkan paling pentingnya warisan rohani. Jauh lebih berharga dari warisan-warisan lainnya. Dalam Keluaran 3 yang kita baca, kita membaca kisah Musa ketika berhadapan dengan semak yang menyala. Musa bertanya kepada Tuhan, "Aku harus menjelaskan apa mengenai Engkau?" Lalu Tuhan menjawab, "Katakanlah, aku adalah aku, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku yaitu Musa kepadamu, yaitu bangsa Israel dan juga bangsa Mesir." Pernyataan Allah di ayat ini adalah pernyataan yang penting. Tuhan bisa saja memperkenalkan diri dengan nama besar lainnya seperti, "Akulah pencipta langit dan bumi, akulah raja segala raja." Tetapi Allah justru memilih berkata, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Apa yang kita bisa petik, saudara? Tuhan sedang menegaskan pada saat itu bahwa sangat penting bagi bangsa Israel, bukan hanya kekuatan mereka atau kekayaan Mesir yang mereka tinggalkan, tetapi mereka memiliki warisan iman dari nenek moyang. Iman Abraham yang percaya kepada janji Allah, iman Ishak yang taat, dan iman Yakub yang bergumul mula-mulanya tetapi akhirnya mengenal Allah secara pribadi. Itulah yang Allah ingin terus hidup di dalam diri umatnya. Warisan iman itu yang membuat mereka tetap mengenal siapa Allah mereka dan memegangnya menjadi pegangan dalam hidup mereka. Bahkan ketika mereka menderita di Mesir. Nah, kalau kita pikir sebenarnya Musa sendiri adalah orang yang punya segala-galanya. Tumbuh di istana, makan enak, berpakaian megah dan indah, dididik seperti pangeran. Tapi pada akhirnya bukan harta dan nikmat yang sementara yang menuntun langkah dia, melainkan iman yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Bahwa ada Allah yang hidup, Allah nenek moyangnya, yang memanggil dia untuk tugas yang besar. Bagaimana dengan kita, saudara? Kadang kita terlalu sibuk menyiapkan kekayaan dan segala sesuatu yang membuat kita nyaman hidup di dunia ini. Kita kumpulkan harta, tabungan, rumah, bahkan emas, supaya kita dan anak-anak keturunan kita tidak kekurangan. Memang itu adalah hal yang baik dan bertanggung jawab. Tapi jangan sampai kita lupa menyiapkan yang jauh lebih penting, yaitu warisan iman. Karena harta bisa hilang, tetapi iman yang tertanam di dalam hati seseorang akan bisa menolong dan menjadi pegangan melewati apapun tantangan di dalam hidup. Saudara pernah mendengar istilah, "No one is indispensable."
tidak ada orang yang tidak bisa digantikan. Biasanya dipakai di perusahaan-perusahaan untuk mengingatkan bahwa setiap karyawan itu nggak boleh sombong. Kalau sudah sukses, jangan jadi malas, berleha-leha, sepertinya perusahaan itu bergantung kepadanya. Karena semua orang bisa digantikan. Seberapa hebatnya kontribusi seseorang, kalau dia tidak ada lagi, perusahaan tidak akan runtuh. Beberapa tahun yang lalu, teman saya, seorang CEO perusahaan besar, tiba-tiba meninggal, dipanggil Tuhan. Pasar sempat panik, saham perusahaan sempat turun. Tetapi lalu pemegang saham dengan sigap melakukan rapat pemegang saham luar biasa dan mengangkat penggantinya. Dan kinerja perusahaan menjadi stabil kembali. CEO yang menjadi pengarah jalannya perusahaan meninggal mendadak. Tetapi kemudian dia menjadi bagian dari masa lalu, kehidupan berjalan dengan normal, dan perusahaan berjalan dengan baik. Ada atau tidak adanya CEO itu tidak berpengaruh kepada kinerja perusahaan. Jadi kalau hari ini kita sedang berdoa di pagi yang baru ini, mari saudara kita bertanya dalam hati, apa yang sudah saya wariskan untuk keluarga, pasangan, anak-anak, dan juga kepada orang-orang di sekitar saya. Apakah keluarga dan orang-orang di sekitar saya melihat saya hidup dalam iman yang nyata, bukan dengan kata-kata? Apakah saya sudah menyiapkan yang benar, contoh yang baik, yang bisa ditiru dari kehidupan saya? Apa yang saudara dan saya inginkan untuk satu saat kalau kita sudah pergi meninggalkan dunia ini, diingat orang lain? Apakah selama ini kita sudah tekun menanamkan nilai-nilai luhur bagi generasi penerus, atau sibuk dengan usaha menata dan mencari kenyamanan di dunia yang sementara ini? Hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan memanggil kita seperti Musa untuk meneruskan dan menyaksikan iman. Iman yang hidup, bukan hanya di mulut tetapi juga di perbuatan. Iman yang membuat orang lain merasakan kasih Tuhan. Karena pada akhirnya yang akan dikenang dan yang relevan dan penting untuk orang lain dari diri kita bukan seberapa banyak kekayaan, kemegahan, dan kebanggaan yang kita boleh tunjukkan kepada mereka, tetapi berapa banyak orang yang mendengar nama Yesus dan mengetahui mereka punya pilihan untuk menerima hidup kekal melalui kesaksian hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru ini dan juga untuk firman-Mu. Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, dan Engkau adalah Allah kami yang hidup bagi kami. Ajar kami untuk hidup dalam iman yang nyata, mampukan saya untuk menjadi saksi yang hidup. Seberapapun pada saat ini saya mengalami mungkin tantangan atau cobaan yang seperti mesin cuci, meremas, melempar, menguras tenaga saya. Tolong supaya saya dikuatkan untuk terus menunjukkan dan hidup dalam iman yang nyata. Supaya keluarga dan orang-orang di sekitar saya melihat dan makin mengenal Engkau melalui hidup saya. Tolong supaya hidup saya sehari lepas sehari, selama Tuhan mengizinkan saya ada di dunia ini, tidak saya lewati dengan sia-sia. Melainkan saya boleh terus mencari kesempatan menjadi saluran berkat yang meneruskan iman kepada orang-orang, bahkan
generasi-generasi berikut. Tuhan, saya juga mau bawa segala permasalahan dan tantangan dalam hidup saya. Mari saudara nyatakan, segala pergumulanmu Tuhan mendengar. Dan biarlah saya boleh ingat bahwa tantangan ini adalah seperti mesin cuci, meremas, menghempas, memutarbalikan saya. Tetapi dengan iman kepadamu, dengan pertolongan dari Tuhan, dengan tetap bersandar pada janji-janji-Mu, maka saya percaya saya akan keluar dari permasalahan ini lebih bersih, lebih cemerlang, dan lebih indah di mata-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.